wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nazwa Azara, NIRM 01022340. Saya Muhammad Aris Hasibuan dengan NIRM 0102234449. Saya Nova Rahmania Yusir Hasibuan dengan NIRM 0102234451. Jadi tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktek komunikasi dengan materi pemaparan LADA. Jadi simak vlog kita berikutnya. Nah, jadi pasti kalian sudah tahu kan apa itu lada? Yang biasanya itu lada kan rempah yang untuk dicampuran di perbumbuan masak-masakan. Tapi kalian sudah tahu belum bagaimana sih perkembangan dan sejarahnya lada masuk ke Indonesia? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak di video penjelasan kami selanjutnya. Bagaimana sejarah lada di Indonesia? Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan dan sejarah masuknya lada ke Indonesia. Jadi, lada itu pertama-tama dia berasal dari Asia Tenggara. Lalu, negara Portugis, Belanda, dan juga Spanyol memperkenalkan lada itu melalui perdagangan yang masuk ke dalam Indonesia. Karena luasnya permintaan pasar tentang komoditi lada ini, bahkan dulu itu sempat ada loh konflik yang terjadi tentang lada. Tapi sekarang lada itu menjadi nilai jual yang tinggi untuk rempah-rempah. Perkembangan agribisnis lada di Indonesia. Yang pertama itu ada petani produsen. Petani lada dapat mengalami peningkatan pendapatan karena permintaan global yang terus meningkat untuk rempah-rempah. Dengan meningkatnya harga lada, petani dapat menerima penghasilan yang lebih baik dari tanaman lada mereka. Pengembangan agribisnis lada juga dapat memperkenalkan praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan kepada petani, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, ada masyarakat sekitar. Pengembangan agribisnis lada dapat menciptakan peluang kerja langsung dan tidak langsung bagi masyarakat sekitar, seperti pekerjaan di pabrik pengolahan lada, perdagangan, transportasi, dan sektor-sektor pendukung lainnya. Ini dapat meningkatkan tingkat kesempatan kerja dan secara keseluruhan memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat. Yang terakhir ada ekonomi daerah. Komoditi lada yang dikembangkan dengan baik dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan meningkatkan produksi dan perdagangan lada, ekonomi daerah dapat berkembang melalui peningkatan pendapatan, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Pendapatan yang diperoleh dari industri lada juga dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Peluang dan permasalahan lada di Indonesia. Nah teman-teman, lada juga banyak peluangnya loh, seperti pemasaran global. Pemasaran global lada di Indonesia sangat banyak, seperti dari farmasi, kosmetik, ataupun industri. Peluang-peluang lada menciptakan produksi petani sangat meningkat di Indonesia. Karena rempah-rempah di Indonesia sangat membutuhkan lada. Yang kedua, ada teknologi pertanian modern. Penggunaan teknologi modern seperti irigasi tetes, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama terintegrasi dapat meningkatkan produksi dan kualitas lada. Memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Ketiga, peningkatan akses pasar. Integrasi dalam rantai pasokan global melalui kerjasama dengan eksportif dan produsen rempah-rempah dapat membuka pintu bagi petani untuk menjangkau pasar internasional di Indonesia yang lebih luas, meningkatkan potensi penjual dan keuntungan. Nah teman-teman, selain peluang, permasalahan di lada juga ada loh, seperti harga yang tidak stabil. Harga lada dapat mengakibatkan ketidakpastian kepada para petani, dapat menyulitkan perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang. Yang kedua, keterbatasan akses pasar. Petani seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang menguntungkan untuk menjual produk mereka. Ketiga, kualitas dan standar. Kualitas lada yang konsisten dan sesuai dengan standar internasional sering menjadi tantangan bagi petani. Memenuhi keamanan standar mutu dan keamanan pangan dapat memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur teknologi.
keempat, perubahan iklim dan bencana alam. Petani rentan terhadap perubahan iklim, seperti pola hujan yang tidak stabil, kekeringan atau banjir, yang dapat mengganggu produksi tanaman lada. Bencana alam seperti badai tropis atau gempa juga dapat merusak tanaman infrastruktur pertanian. Harapan petani lada. Selain yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, petani lada juga mempunyai harapan. Beberapa harapan petani lada itu yang pertama ada stabilitas harga. Para petani lada ini sangat mengharapkan harga penjualan itu yang relatif stabil. Karena jika lada mereka itu dengan penjualan yang rendah, maka penjualan mereka itu akan anjlok. Yang kedua, ada akses pasar yang ditingkatkan. Untuk meningkatkan akses pasar ini, para petani lada berharap untuk membangun infrastruktur logistik yang kuat untuk eksportir dan pemasar. Yang ketiga ada dukungan teknologi dan pengetahuan. Nah, petani lada ini juga butuh nih untuk pengetahuan dan teknologi zaman sekarang, seperti pelatihan-pelatihan untuk para petani lada, praktik-praktiknya, kemudian untuk pengelolaan lahan supaya lebih efisien, dan sebagainya. Yang keempat ada perlindungan dari resiko iklim. Para petani lada juga berharap untuk iklim ini untuk menghadapi resiko iklim ini, petani sangat berharap untuk adanya asuransi pertanian yang terjangkau atau sumber daya untuk menghadapi praktik pertanian dengan perubahan iklim. Jadi teman-teman, itulah video vlog dari kelompok kami tentang pemaparan lada. Jadi yang kami harapkan teman-teman dapat mengerti apa itu lada dan cara pengembangan lada yang ada di Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.